Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Program Studi Sistem Informasi Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil wawancara kami terkait kepemimpinan dalam dunia profesional, khususnya bersama seorang pemimpin dari Pengmajong PCM. Eh, Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Revaldo Dev Chandra dengan NIM 187241110. Saya Raditya Prasetya Diwahana dengan NIM 187241064. Saya Mirza Yunus Jackson dengan NIM 187241042. Saya Muhammad Rifki Hidayatullah dengan NIM 187241031. Perkenalkan, nama saya Dinda Karlina dengan NIM 187241069. Oke, pada wawancara kali ini narasumber kami bernama Jennifer Evelyn Chandra yang menjabat sebagai pemimpin di Pengmajong PCM. Wawancara kami dilakukan pada hari Senin 20 April 2026 pukul 10 malam dan dilakukan secara online melalui media Zoom. Narasumber memiliki latar belakang profesional sehingga memberikan pandangan yang lebih luas dan aplikatif terkait kepemimpinan di dunia kerja. Melalui wawancara ini, kami memperoleh berbagai insight mengenai bagaimana seorang pemimpin menghadapi tantangan, mengambil keputusan, serta membangun komunikasi yang efektif dalam tim. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, narasumber memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai perbedaan antara pemimpin dan manajer. Sebagai seorang pemimpin, narasumber berperan dalam memberikan arah, menentukan visi, serta memotivasi anggota tim agar dapat bekerja secara maksimal dan terarah. Sedangkan dalam perannya sebagai manajer, narasumber lebih berfokus pada aspek operasional seperti pembagian tugas, pengawasan pekerjaan, serta memastikan target kerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari sini dapat dilihat bahwa peran pemimpin lebih bersifat strategis, sementara peran manajer lebih bersifat teknis dan operasional. Fungsi utara narasumber sebagai pemimpin adalah memastikan seluruh anggota tim memahami tujuan perusahaan dengan baik dan mampu bekerja sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Dalam membangun dan menyampaikan visi tersebut, narasumber menggunakan komunikasi rutin seperti meeting secara berkala serta penyampaian informasi secara berulang. Hal ini dilakukan agar seluruh anggota tim benar-benar memahami tujuan yang ingin dicapai sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun dalam praktiknya, narasumber juga menghadapi berbagai tantangan terutama pada saat pertama kali memimpin tim. Salah satu tantangan terbesar dihadapi adalah perbedaan karakter, cara berpikir, dan cara bekerja dan setiap anggota tim. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, hingga mempertimbangkan berbagai alternatif solusi. Narasumber mengidentifikasi masalah dengan cara mengambil kondisi kerja secara langsung serta mendengarkan masukan dari anggota tim. Nah, dalam proses ini, tim cukup dilibatkan terutama untuk keputusan yang berdampak pada pekerjaan bersama. Evaluasi keberhasilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil kerja tim serta dampaknya terhadap pencapaian target perusahaan. Salah satu keputusan besar yang pernah diambil adalah melakukan efisiensi tim dengan mengurangi jumlah anggota agar pekerjaan menjadi lebih fokus dan efektif. Kemudian untuk komunikasi menjadi faktor penting dalam kepemimpinan. Narasumber lebih mengutamakan komunikasi secara langsung dibandingkan dengan komunikasi online. Nah, karena dinilai lebih jelas dan efektif. Strategi dalam menyampaikan visi dilakukan melalui meeting rutin dan komunikasi yang berulang. Untuk mengatasi miskomunikasi, narasumber memilih melakukan klarifikasi secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, hubungan kepercayaan dibangun melalui interaksi yang intens dan kegiatan bersama. Narasumber juga menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter masing-masing individu agar pesan dapat diterima dengan baik. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah,
Untuk teori kepemimpinannya itu dari berbagai teori kepemimpinan, si narasumber ini mengidentifikasi bahwa gaya yang paling sesuai dengan dirinya adalah adaptive leadership dan transformational leadership. Hal ini terlihat dari kemampuannya yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi tim dan situasi kerja, serta tetap berorientasi pada tujuan organisasi dan pengembangan tim. Untuk gaya kepemimpinan dan pengaruhnya itu dalam praktiknya narasumber lebih sering menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya ini memungkinkan anggota tim untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi. Namun dalam situasi tertentu seperti kondisi mendesak, narasumber juga menerapkan gaya otoriter untuk mempercepat pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang fleksibel ini memberikan dampak positif terhadap kinerja tim, terutama dalam meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Pelibatan tim dilakukan melalui diskusi terbuka dan pertimbangan terhadap berbagai pendapat sebelum keputusan diambil. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di bagian kepemimpinan dan juga manajemen perubahan. Jadi Kak Jenny sebagai narasumber itu menjelaskan bahwa perubahan di dalam sebuah tim itu diperlukan untuk meningkatkan sebuah efisiensi dalam kerja. Nah, salah satu perubahan yang dilakukan itu adalah dengan penyesuaian struktur tim agar pembagian tugas yang diberikan itu lebih jelas dan juga tidak tumpang tindih. Nah, strategi yang digunakan oleh Kak Jenny sendiri itu adalah memastikan setiap anggota memiliki peran yang jelas serta jumlah tim sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Perubahan juga ini dikomunikasikan secara terbuka dengan menjelaskan alasannya dan juga tujuannya itu untuk apa. Nah, untuk menjaga stabilitas tim sendiri, Kak Jenny itu menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan juga memastikan setiap anggota tetap memahami tugasnya masing-masing. Di sini itu peran pemimpin itu untuk mengarahkan dan juga memastikan perubahan itu berjalan sesuai dengan rencana. Untuk selanjutnya yaitu tantangan kepemimpinan di era digital dan juga globalisasi. Jadi di era digital, tantangan terbesar sendiri itu adalah banyaknya informasi yang belum tentu benar. Sehingga pemimpin itu harus mampu melakukan verifikasi dari informasi-informasi tersebut sebelum mengambil keputusan yang tepat. Kak Jenny juga menyampaikan ada 3 keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah kemampuan adaptasi, komunikasi, dan juga berpikir kritis. Untuk menjaga organisasi tetap relevan di masa depan, maka penting untuk sebagai pemimpin itu bisa membekali tim dengan kemampuan dasar yang dapat terus dikembangkan sesuai perkembangan dunia kerja di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari hasil wawancara kami bersama Kak Jenny. Jadi dari wawancara tersebut kita kan bisa tahu kalau kepemimpinan itu nggak terpaku pada satu gaya aja, tapi lebih ke gimana seorang pemimpin itu bisa nyesuaiin perannya, bisa jadi manajer, juga bisa jadi pemimpin itu sendiri. Nah, Kak Jenny ini menerapkan gaya kepemimpinan yang cukup adaptif. Nah, itu beliau menggabungkan gaya demokratis dan juga otoriter, tapi digunakan sesuai kondisi. Untuk demokratis, ketika situasinya memungkinkan, beliau akan lebih ke demokratis ini. Jadi, anggota tim dilibatkan, dikasih ruang buat berpendapat, dan itu bikin mereka lebih termotivasi serta merasa punya tanggung jawab. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya butuh keputusan yang cepat, gaya otoriter juga diperlukan supaya lebih tegas dan tidak berlarut-larut. Kemudian ada juga beberapa hal penting yang menjadi kunci, yaitu komunikasi yang baik, membangun kepercayaan dalam tim, dan juga terbuka terhadap perubahan. Apalagi di era digital sekarang, pemimpin juga harus bisa adaptif, berpikir kritis, dan tidak langsung percaya informasi tanpa dicek terlebih dahulu. Jadi kepemimpinan itu yang baik bukan cuma soal mencapai target, tapi juga bagaimana mengelola tim dengan baik dan siap menghadapi perubahan. Nah, selain kesimpulan, kami juga punya beberapa saran dari hasil wawancara ini. Yang pertama yaitu untuk kami sendiri mahasiswa, itu penting banget untuk mulai melatih kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan juga adaptasi sejak sekarang. Untuk nantinya kita akan bisa lebih siap masuk ke dunia kerja. Dan untuk setiap calon pemimpin, juga jangan terpaku pada satu gaya kepemimpinan aja, tapi juga harus fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kondisi tim dan situasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu untuk organisasi. Nah, untuk di era
digital ini, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi itu penting banget. Jadi sebaiknya dijadikan kemampuan dasar bagi semua anggota. Dan untuk yang terakhir, yaitu untuk program studi kami, kegiatan wawancara seperti ini menurut kami sangat bermanfaat. Jadi akan lebih baik kalau ini bisa dijadikan kegiatan rutin supaya mahasiswa bisa dapat gambaran langsung dari praktisi di dunia kerja. Demikian pemaparan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, yaitu kepada Kak Jennifer Evelyn Chandra yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta insight yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik terkait kepemimpinan dalam dunia kerja.